Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di kelas prakarya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kerajinan serat alam ya. Pasti banyak sekali ya serat alam di sekitar kita. Nah, itu paling sering kita gunakan sebagai kerajinan. Yuk kita bahas satu persatu yuk. Nah, apa sih kerajinan serat alam itu? Kerajinan serat alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan atau serat alami yang umumnya digunakan sebagai bahan baku. Pasti banyak sekali di sekitar kita bahan-bahan alami yang sudah tidak terpakai ataupun terbuang. Kerajinan serat alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan serat alami yang umumnya digunakan sebagai bahan baku. Nah, pasti banyak sekali ya serat-serat yang terbuang di sekitar kita maupun yang tidak terpakai. Nah, ayo kita manfaatkan untuk kerajinan. Kerajinan serat alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan serat alami yang umumnya digunakan sebagai bahan baku. Nah, di sekitar kita pasti banyak sekali serat-serat alam yang tidak terpakai ataupun yang terbuang. Nah, mari kita manfaatkan menjadi kerajinan yang lebih tepat guna ya. Yuk. Nah, bahan serat alam itu ada dua macam. Ada serat alami dan serat buatan. Nah, kita akan bahas dulu bahan yang serat alami. Itu ada dua. Ada serat tumbuhan dan serat hewan. Pertama, kita bahas serat tumbuhan dulu. Ya, untuk serat tumbuhan banyak sekali jenisnya. Ada yang dari biji, ada yang dari batang, ada juga yang dari tumbuhan dan juga buahnya. Apa ya kira-kira kita manfaat jadi apa ya? Yang pertama nih, kita buat dari serat tumbuhan lebih dahulu. Nah, untuk bijinya kita bisa memanfaatkan dari biji-biji tumbuhan, misalnya kacang hijau, kacang tanah, ataupun juga dari biji beras, ketan, dan lainnya. Kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam warna, misalnya pewarna makanan ataupun pewarna dari cat, supaya tampilannya lebih menarik loh. Kalian bisa memadu-madankan warnanya merah, hijau, kuning, ataupun juga bisa kalian padu-padankan dengan warna buatan. Misalnya kalian tambahkan dengan cat ataupun juga dengan pewarna makanan. Tapi untuk menambahkan pewarna kalian harus proses dulu ya. Jadi setelah dikeringkan, kalian harus memberikan warna terlebih dahulu dengan cara merendamnya di pewarna. Sudah. Nah, selanjutnya ada kerajinan dari serat batang, yaitu misalnya dari serat pelepah pisang. Serat pelepah pisang ini bisa digunakan berbagai macam kerajinan loh. Contohnya sebagai berikut ini. Ini pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Jadi sebelum kalian manfaatkan menjadi kerajinan, pelepah pisang yang masih basah harus dikeringkan di bawah terik matahari terlebih dahulu teman-teman. Jadi supaya kadar airnya berkurang. Yang kedua, selain pelepah pisang ada juga serat pandan. Jadi pandan yang digunakan bukan pandan yang buat makanan loh ya. Jadi yang digunakan itu serat pandan, yang serat pandan berduri. Apa sih perbedaannya dengan pandan wangi dan pandan berduri? Kalau pandan wangi biasanya diambil aromanya untuk membuat makanan. Tapi yang kita manfaatkan kali ini adalah pandan berduri, yaitu pandan yang bagian pinggir daunnya itu berduri. Untuk memanfaatkannya terlebih dahulu kita hilangkan durinya tersebut teman-teman. Jadi biar aman ya, tidak mengenai tangan. Jadi pandan berduri ini kita manfaatkan dengan cara terlebih dahulu kita hilangkan duri-durinya supaya tidak melukai tangan. Dan yang kedua, nanti tidak merusak estetika yang ada di kerajinan ya teman-teman. Jadi setelah dihilangkan, dijemur hingga beberapa hari hingga kulitnya kering, teksturnya juga kering. Lalu bisa kalian padankan dengan yang lain, misalnya dijadikan anyaman atau dijadikan kerajinan-kerajinan seperti figura
pajangan di dinding atau yang lainnya. Tapi kalau untuk pandan ini sering digunakan sebagai kerajinan anyaman. Kerajinan daun pandan ini bisa kita buat menjadi anyaman, kita bisa buat menjadi sandal, dan juga beberapa kerajinan lain, contohnya juga figura. Nah, selanjutnya ada kerajinan dari daun, contohnya ini dari kipas daun lontar. Jadi yang dimanfaatkan itu bagian daunnya teman-teman. Jadi daunnya itu dikeringkan terlebih dahulu baru dijadikan kerajinan. Kipas daun lontar ini sangat terkenal di beberapa daerah, contohnya daerah-daerah penghasil pohon lontar itu pasti banyak sekali. Nah, pasti di sana daun lontar juga berperan penting untuk daerah-daerah yang di sana. Jadi kita manfaatkan untuk kerajinan, contohnya daun lontar. Selanjutnya ada dari bagian buahnya. Kita ambil dari bagian buahnya, contohnya dari sabut kelapa. Kelapa yang sudah diolah pasti sabutnya berceceran ya seringkali dan tidak berguna di kehidupan. Nah, tapi jangan salah, sabut kelapa yang sudah tersisa akan dijadikan kerajinan dan banyak sekali manfaatnya. Contohnya menjadi gantungan kunci, menjadi pot bunga, dan sebagai media tanam juga loh. Untuk menjadikan gantungan kunci, kalian harus memilih sabut kelapa yang telah kering dulu teman-teman. Dan kalian olah sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk yang lucu dan menarik perhatian konsumen. Dan yang kedua, untuk menjadikan pot, kalian harus mengambil seratnya aja teman-teman. Jadi pisahkan serat dan kulitnya. Ambil serat yang bagus, yang tidak rapuh, yang kuat. Lalu kalian berikan lem putih teman-teman, jadi campur supaya lebih kuat lagi. Nah, berikut ini banyak sekali ya contohnya. Selanjutnya ada serat hewan. Tadi kan kita sudah banyak sekali membahas serat tanaman, sekarang kita membahas serat hewan nih. Nah, serat hewan itu ada dua macam. Yang pertama ada serat stapel atau serat yang berbentuk rambut hewan atau dari wool. Apa sih wool itu? Wool itu merupakan bahan dasar yang digunakan dari tekstil, serat yang berbentuk rambut hewan atau wool. Nah, serat stapel ini terbuat dari bulu domba teman-teman. Jadi bulu domba yang gembul-gembul itu nanti dicukur terlebih dahulu untuk dijadikan wool. Nah, setelah dicukur, dibersihkan lalu diolah menjadi kain wool yang akan nanti dimanfaatkan oleh para produsen-produsen. Serat wool ini akan digunakan untuk dijadikan bahan tekstil, yaitu berupa jaket. Jaket itu kan fungsinya menghangatkan tubuh. Nah, ini nih teman-teman contoh bahan yang terbuat dari kain wool. Jadi jaket ini sangat hangat ya ketika dipakai. Nah, selanjutnya ada serat filamen atau benang-benang tipis. Kok geli ya nonton ulatnya? Nah, jangan dipikirkan itunya dulu ya teman-teman. Karena ulat ini sangat berguna sekali untuk kehidupan kita. Ulat ini akan menghasilkan kepompong yang akan menghasilkan benang-benang sutra loh teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya meskipun ulatnya jijik, tapi kita bisa memanfaatkan sutranya loh. Nah, udah kebayangkan dari contoh-contoh serat alam. Untuk kelas prakarya hari ini sekian dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.